sama. Nah, di pekan ini materinya dominan saya banget nih. Jadi teman-teman kemungkinan akan lebih banyak mendengarkan untuk, pertemuan kali ini. Tapi kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan atau teman-teman ada yang kurang jelas, boleh langsung disela saja supaya jangan kelewat. Oke. Eee, tapi tidak akan lama lah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba share screen terlebih dahulu. Materi kita hari ini tentang bagaimana melakukan pengelolaan dengan menggunakan LMS. Nah, eee, nanti ada kaitannya sebetulnya dengan yang di kita pelajari di pekan lalu. Kalau di pekan lalu kita membahas ada komponen-komponen pembelajaran digital dalam konteks, pembelajaran digital tersebut, apa namanya, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam ketika kita menyampaikan pembelajaran, ketika kita, melaksanakan pembelajaran. Nah, kalau yang akan kita kelola dalam konteks bagaimana supaya pembelajaran tersebut bisa terlaksana, maka ini yang akan kita bahas. Ada, kurang lebih 4 ya, ada 4 yang akan kita bahas di pertemuan hari ini, aspek pengelolaan pada pembelajaran digital. Yang pertama ada yang kita sebut dengan administrasi, yang kedua ada yang kita sebut dengan bahan ajar, ada strategi pembelajaran, dan yang keempat ada evaluasi. Nah, 4 komponen ini atau bukan 4 komponen, 4 aspek ini kita akan kelola dalam, hal memastikan bahwa pembelajaran bisa terlaksana secara secara digital begitu. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Eee, kita langsung saja bahas yang pertama. Yang pertama adalah, aspek administrasi. Di administrasi, ini ada yang kita sebut dengan user account. Ini harus kita kelola terkait dengan user account karena pada user account ini erat kaitannya dengan, eee, otoritasnya. Apa yang bisa, user account ini lakukan, apa yang, tidak bisa dilakukan. Dan, apakah setiap siswa nanti harus punya user account tertentu untuk bisa mengakses pembelajaran atau tidak. Kemudian, ya ini yang disebut dengan user account. Kita harus mengelola user account. Kemudian yang kedua, ada juga user role. Nah, user role ini atau peran ya, ini turunan dari, user account atau authority. Eee, umumnya kalau pembelajarannya non digital, kalau pembelajarannya luring gitu ya,
tatap muka langsung dan dilakukan di kelas, itu biasanya hanya ada 2 yang terlibat, yaitu ada guru dan ada siswa. Nah, bedanya, kalau di apa namanya, kalau di pembelajaran digital, ini ada administrator yang terlibat. Malah administrator ini, dia punya kewenangan yang sangat besar. Bisa menentukan guru, bisa apa namanya, memberikan, eee, kewenangan gitu, bahkan bisa melihat seluruh pembelajaran tanpa kita sadari, bisa mengakses semua data-data pembelajaran. Maka ini juga harus kita kelola, ini juga harus kita kelola. Kemudian ada yang disebut dengan courses. Kalau equal-nya courses itu sebetulnya dengan nama mata kuliahnya. Tapi dalam konteks pembelajaran digital, courses itu juga melekat dengan kelasnya. Kayak misalkan contoh saya di semester ini mengelola 5 mata kuliah untuk 19 kelas. Maka bisa jadi ada 19 kelas yang ada di yang harus saya kelola secara digital. Kemudian bagaimana aktivitasnya, bagaimana nanti laporan pembelajarannya, evaluasinya, dan lain sebagainya, itu kita kelola, itu kita kelola. Secara khusus gitu ya, secara khusus spesifik kita juga harus kelola adalah instructors. Instructors ini bisa jadi adalah partner guru kita yang mengajar. Karena teman-teman sebagai audiens bisa saja tidak ngeh, tidak apa namanya, yang nggak ngeh aja gitu kalau kalau si yang ngajar itu ada lebih dari 1 orang begitu. Tapi, dari sisi guru, ya kita harus mengelola itu. Misalkan ada apa namanya, pembelajaran yang menggunakan tim teaching, walaupun saya sebetulnya tidak terlalu pro ya dengan tim teaching, dalam arti ketika pembagiannya itu adalah, eee, ke porsi mengajar. Si A misalkan lebih banyak porsinya dibandingkan dengan si B ketika tim teaching, nggak seperti itu. Tapi porsinya kalau pembagian porsinya berdasarkan kepakaran misalkan, bahwa bagian A ini yang, misalkan pembelajaran IPA, itu kemudian tim teaching-nya ada guru fisika, ada guru kimia, dan ada guru biologi. Nah itu keren tuh kalau itu, karena nanti materinya penjelasannya dari masing-masing ke kepakarannya masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan, pengelolaan instruktur. Kita harus membagi peran di sesama sesama pengajar. Kemudian yang berikutnya adalah facility. Facility itu adalah, ya prasyarat dalam pembelajaran digital harus harus ada sebelum pembelajarannya dimulai. Dan, apa namanya, seperti, handphone, kapan kita harus beli handphone baru gitu ya, itu juga kita kelola. Terus semacam apa fitur yang dibutuhkan untuk kita melakukan pembelajaran dan apakah hanya kita saja yang memiliki atau harus juga dengan, audiens kita punya yang hampir sama. Nah ini fasilitas yang dibutuhkan, bukan hanya itu sebetulnya, karena itu, prasyarat, tapi juga fasilitas-fasilitas lainnya. Ketika kita mau melakukan percobaan IPA misalkan, apa saja yang dibutuhkan, maka itu juga harus kita siapkan. Kita pastikan audiens kita juga punya fasilitas untuk mengakses fasilitas tersebut. Nah bagaimana caranya? Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian selanjutnya, ada course calendar. Course calendar itu kalau misalkan kemarin kita dulu pernah membahas bahwa yang namanya pengelolaan pembelajaran itu atau manajemen pembelajaran itu adalah segala berbagai macam usaha, berbagai macam, aktivitas yang dapat menghasilkan proses suatu aktivitas pembelajaran. Berbagai effort, berbagai prosedur yang kita tempuh untuk bisa menghasilkan suatu aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas-aktivitas pembelajaran yang telah tersusun tersebut dirangkai, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk satu urutan tertentu. Nah, kalau memang kita sudah lakukan, maka proses pengurutan ya proses penempatan waktunya itu adalah bagian dari, yang harus kita kelola. Penjadwalannya.
kapan deadline-nya, satu deadline dengan deadline yang lain supaya jangan terlalu dekat misalkan atau kenapa didekatkan ada alasan apa, itu semua kita harus kelola. Ini aspek yang pertama, aspek administrasi. Nah, di aspek yang kedua, ini aspek, learning material atau aspek bahan ajar. Di bahan ajar ini ada hal yang pertama yang disebut dengan authorship. Authorship itu bahasa Indonesia, bebasnya adalah kepenulisan ya. Kenapa kok authorship walaupun dalam konteks, pembelajaran digital ini disebutnya adalah bukan sebagai seorang penulis ya, tapi pengembang, tapi karena bahan ajar itu kan identiknya dengan buku dan di buku itu ya pembuat buku itu ya penulis begitu, author. Maka saya sebut pengembang bahan ajar dalam konteks digital pun dalam konteksnya, authorship. Nah, apa saja yang harus kita kelola dalam, mengelola atau, bahan ajar yang yaitu ada terkait dengan ke-authorship-annya. Apakah itu learning material by design? Learning material by design adalah learning material yang kita susun, yang kita buat, yang kita rancang begitu, secara sengaja untuk keperluan pembelajaran kita, untuk menjawab kebutuhan pembelajaran yang kita lakukan. Sedangkan kalau learning material yang by utilization biasanya mengamankan dari yang sedia. Nah, dua 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 jenis ini sebetulnya perlu kita optimalkan. Saran saya ke teman-teman, kalau misalkan kita sudah tahu atau sudah punya, sudah menemukan bahkan walaupun itu buatan orang lain, bahan ajar yang masih relevan, yang betul-betul relevan dengan apa yang akan kita sampaikan, saran saya teman-teman nggak usah bikin baru, pakai saja yang sudah ada. Karena effort-nya kita bisa arahkan ke yang lain, ke proses interaksinya kah, ke ke hal yang lain supaya effort kita atau waktu kita ataupun biaya kita, tenaga kita, kreativitas kita, kita arahkan ke aspek-aspek yang lain, salah satunya ya ke tadi, ke interaktivitasnya. Kalau bahan ajarnya sudah ada, ya kenapa kok harus bikin lagi gitu. Itu yang membuatnya menjadi redundant atau redundant itu apa? Pengulangan ya, terjadi pengulangan. Tapi bukan berarti teman-teman nggak boleh bikin sendiri bahan ajar. Bahan bagaimanapun juga dari semua bacaan yang pernah saya baca bahwa kalau urusannya relevansi, bahan ajar yang by design itu menjanjikan relevansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang by utilization. Tapi ya tentu karena dia butuh effort, dia butuh cost sehingga, pengorbanannya akan lebih banyak. Itu yang pertama tentang authorship. Maka teman-teman harus memilah dan memilih bahan ajar mana yang akan teman-teman gunakan. Apalagi misalkan teman-teman kadang-kadang suka banyak yang protes nih mahasiswa, "Pak, dosen-dosen kami itu beberapa ada yang, bahan ajarnya tuh nggak enak untuk dipandang mata," misalkan, terlalu banyak teks atau menyampaikannya langsung dari bukunya gitu, bukunya dipresentasikan. Iya eee itu adalah salah satu bagian dari kenapa, tidak harus by design semua, karena kemampuan designing bahan ajar setiap orang berbeda-beda. Maka kalau ada yang bisa by utilization, ya by utilization saja, gitu. Supaya tidak menjadi wajib semuanya harus membuat desain sendiri, membuat bahan ajar yang by design sendiri. Itu yang, pertama, yang kedua adalah tentang delivery format. Ada sangat banyak sekali delivery format dari bahan ajar yang bisa kita gunakan. Ya, misalkan yang berbentuk buku misalkan, ada teks dan visualnya, kemudian yang berbentuk poster atau images, bisa jadi ada visual plus images. Visual tuh ya misalkan ilustrasinya, apa namanya, efek-efeknya efek-efeknya dan lain sebagainya. Kemudian audio recording ya dari media audionya, kemudian video yang berbentuk, visual dan ada audionya, kemudian multimedia interaktif yang ada visual, kinestetik, dan audio. Kalau multimedia interaktif itu kinestetiknya dari mana ya? Dari klik-kliknya itu. Karena respon, audiensnya itu ya dari klik-kliknya.
Sehingga itu ada pergerakan. Kalau nonton video kan kita diam aja kan nggak ngapa-ngapain. Oke, yang berikutnya ini tentang learning strategi. Nah, tentang learning strategi ini saya bisa rada interaktif sedikit lah ke teman-teman. Saya bisa ngobrol sedikit nih ke teman-teman. Teman-teman pernah dengar yang disebut dengan learning path nggak? Alur belajar. Learning path itu alur belajar. Ada yang pernah dengar? Saya coba gedein dulu nih supaya kelihatan nih muka-mukanya. Banyak yang open kamera soalnya. Mbak Mia pernah dengar nggak? Belum, Pak. Belum. Yang teman-teman yang lain, Mbak Rosita, itu kasihan kasih tahu jangan melamun terus yang di belakang. Takut takut gimana-gimana saya tuh agak khawatir ya. Belum pernah tahu, Pak. Belum pernah dengar. Oh, belum pernah dengar. Yang di belakang tuh kasih tahu. Kasihan. Siapa? Kasihan sekali itu. Kayaknya tuh merenung gitu. Oke. Learning path atau alur belajar. Eh Kalau misalkan begini, saya coba tanya ke Mbak Rosita. Kalau Mbak Rosita mengakses Google Classroom, misalnya, di Google Classroom itu yang urutan yang paling atas misalkan ada file PDF ya atau teks lah begitu ya. Kemudian di bawahnya ada video materi pembelajaran. Kemudian di bawahnya lagi ada ujian, ada tesnya, yaitu misalkan pakai Google Form. Nah, kalau misalkan Mbak Rosita dikasih opsi-opsi kayak begitu, yang paling pertama Mbak Rosita buka yang mana? Kalau Mbak PDF. Rosita nih, yang PDF dulu. Terus setelah buka PDF, Dia apa aja, Pak? Oke. hah? Tadi apa aja selain PDF? Ada PDF, di bawahnya ada video, di bawahnya lagi ada Google Form, ada tes. Video dulu, Pak. Terus PDF. Habis itu Google Form. Oh, video dulu, baru PDF, baru ke Google Form. Oke. Nah, itu urutannya Mbak Rosita. Sekarang saya tanya ke Mbak Yainun. Kalau Mbak Yainun, kalau dikasih pilihan yang sama, yang mana dulu? Sama Pak, sama kayak Rossi, video, PDF, baru Google Form-nya. Baru ke Google Form. Iya. Oke. Kalau Mbak Mia juga sama. Mbak Mia ini ketua kelas EPJ kelas kita ya, Mbak Mia. Sama, Pak. Nah, ini kebetulan ini. Jadi saya nggak janjian dulu ya dengan teman-teman. Tapi saya coba mau tanya lagi ke yang lain. Kalau Mbak Rifka sama juga? Atau beda? Sama juga Pak. Sama juga. Homogen sekali ya kelas ini. Semuanya sama. Yang dilihat video dulu, baru PDF, baru kemudian Google Form. Ada yang beda nggak? Mbak Deva sama? Mbak Anissa Putriana juga sama? Ke video dulu. Kalau dikasih pilihannya PDF dulu, video dulu, terus PDF dulu, terus kemudian video, terus kemudian yang terakhirnya itu ada Google Form, itu sama semuanya. Yang dilihat videonya dulu. Atau ada yang beda? Ini Mbak Rosita nih trend maker ya, sama ya semuanya mengikuti Mbak Rosita. Mbak Deva sama? Sama Pak. Mbak Anissa Putriana juga sama? Iya, Pak. Sama, Pak. Oh, kalau saya tahu begitu nanti kalau bikin 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 urutan bahan ajar itu bisa jadi mungkin lebih baik videonya aja taruh di atas ya, supaya teman-teman jadi lebih berurut. Tapi ini kan kita nggak ini ya, nggak janjian ya. Eh kita nggak janjian dan ini di chat ada Mbak Tiska dan ada Mbak Cindy yang milih PDF dulu. Nggak masalah. Itu disebut dengan learning path-nya teman-teman. Ini kenapa di beberapa pekan lalu kalau saya tidak salah pernah menyampaikan tentang yang harusnya di pekan yang lalu. Kalau ke teman-teman mungkin belum pernah saya sampaikan. Saya pernah nyampaikan nggak kalau ada tiga hal penting yang harus teman-teman perhatikan pada saat melakukan pembelajaran digital? Pernah bilang belum?
Belum, Pak. Belum ya? Yang pertama, pembelajaran digital itu harus variatif. Belum ya? Ini nggak Pernah ada di di PPT. videonya Bapak. Oh, di videonya ada. Ya, jadi harus variatif. Yang kedua harus interaktif. Dan yang ketiga itu mikro. Nah, kenapa saya bilang harus variatif? Karena ini salah satunya untuk mengakomodasi perbedaan learning path, perbedaan alur belajar dari peserta didik. Kalau tadi teman-teman kebanyakan kebetulan sama, maka learning path-nya kebetulan sama. Tapi ada juga ternyata yang berbeda di chat Mbak Tiska dan Mbak Cindy. Ada yang disebut learning path itu, ada yang disebut dengan teacher teaching preference, ya, ada yang disebut dengan teacher teaching preference, dan ada juga yang disebut dengan student learning preference atau learner learning preference. Nah, bentar. Nah, jadi ada juga yang disebut dengan student learning preferences atau learners learning preferences. Kedua-duanya ya nggak masalah, jangan sampai dibentur-benturkan. Bahwa guru tuh harus mengikuti student learning preference, ya sulit juga karena student itu punya preferensi yang berbeda-beda. Maka jawaban dari salah satu jawaban dari untuk menjembatani kedua preferensi ini adalah dengan memberikan variasi. Dengan memberikan variasi. Selama ada variasi, maka diharapkan siswa bisa lebih terakomodasi preferensinya, apapun itu preferensinya. Misalnya ada yang suka buka PDF dulu, ada yang bahkan kemarin pas disurvei ada yang saya buka tes dulu Pak, buka tes dulu, terus kemudian baru buka PDF-nya. Kalau saya ada yang nggak ngerti di PDF-nya, baru ke video, baru saya ngerjain lagi. Saya bilang muter-muter kalau begitu. Tapi saya jadi lebih tahu poin-poinnya Pak. Oh ya monggo. Itu privilege-nya masing-masing, preferensinya masing-masing. Kemudian selanjutnya yang dan teacher teaching preference juga tetap harus dijaga karena kita sebagai guru punya preferensinya masing-masing. Ada guru yang lebih senang sambil duduk, ada guru yang senang sambil keliling-keliling, ada yang guru ngomongnya verbalnya luas begitu ya, ada yang secara verbal nggak begitu bisa tapi dia pinter banget begitu gurunya. Ya, ada macam-macam preferensi mengajarnya beda-beda. Maka tidak harus audiens itu menuntut bahwa semua guru memiliki preferensi mengajar yang sama. Justru dengan berbeda-bedanya preferensi guru menjadi variasi tersendiri kan bagi audiens. Dan itu bagus. Dan pada dasarnya apapun preferensinya, selama guru itu memaksimalkan atau optimal pembelajarannya dengan preferensinya tersebut tidak masalah. Maka jembatannya untuk mengakomodasi perbedaan preferensi siswa itu ya dengan memberikan variasi. Yang berikutnya dari learning strategi, aspek learning strategi yang harus kita kelola juga ada yang disebut dengan user messaging. User messaging ini ada bisa dengan menggunakan dua jenis ya. Ada yang computer mediated communication atau online communication. Ada juga yang menggunakan polanya direct personal message. Direct personal message ini ya bisa bisa sinkronus maupun bisa asinkronus. Artinya bisa dilakukan secara tatap muka langsung atau dengan korespondensi misalnya. Kalau bedanya dengan yang computer mediated communication ya ini hanya ada perantaranya saja berupa perangkat komputer atau handphone kita sudah sah disebut sebagai komputer. Kemudian terkait dengan notification system ini ada dua. Kalau teman-teman pakai Bsmart, itu kan teman-teman harus sering rajin-rajin ngecek kan, masuk ke Bsmartnya apa ada yang baru tidak, apa sudah diupload atau belum. Itu notifikasinya nggak akan muncul secara otomatis. Tapi beda kalau misalkan pakai Google Classroom, kemudian teman-teman install aplikasi Google Classroom-nya, itu biasanya muncul tiba-tiba ada notifikasi warna merah. Seperti kita kalau ada WhatsApp ya, di aplikasi WhatsApp itu kan suka ada notifikasi ya, angka berapa berarti ada pesan, sekian pesan yang belum kita buka.
belum kita baca. Nah, yang seperti itu disebut dengan notifikasinya sistemnya otomatis atau automation notification system. Sudah dilakukan otomasi. Kemudian ada juga yang harus self checking yang kayak tadi ya, yang Bismarck tadi. Itu harus sering-sering dicek begitu ya. Dan yang terakhir ini terkait dengan delivery option. Nah, delivery option ini terbagi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Rasa-rasanya saya nggak perlu menjelaskan lagi tentang sinkronus dan asinkronus. Teman-teman sudah menguasai betul konsep sinkronus dan asinkronus. Yang mana di 3 tahun yang lalu sebetulnya konsep sinkronus asinkronus itu tidak terlalu populer. Teman-teman banyak menggunakan istilah itu di 2 tahun belakangan. Selanjutnya, ini aspek yang keempat atau aspek instructional evaluation. Ya, ada beberapa yang dari aspek ini yang perlu kita kelola. Yang pertama ada measurement method. Apa itu measurement method? Kalau teman-teman ini hitung-hitung merecall ya, yang namanya evaluasi itu kan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada evaluation itself atau proses judgment atau decision making. Dalam hal evaluasi itu selalu kaitannya dengan ini adalah lingkaran paling besar. Kemudian di bawahnya ada assessment atau penilaian, dan yang lingkaran paling kecil yang ada di dalam assessment itu adalah measurement namanya. Nah, measurement ini atau pengukuran di dalam evaluasi itu pasti selalu ada pengukuran. Dan pengukuran ini bagian dari assessment, dan assessment atau penilaian itu adalah bagian dari proses evaluasi. Maka measurement method ini dalam konteks online atau konteksnya pembelajaran digital juga sama nih. Ada yang sifatnya measurement, dan measurement selalu terbagi dua, tes atau non-tes. Nah, yang paling umum digunakan dalam pembelajaran digital itu menggunakan tes, menggunakan assignment atau tugas, dan menggunakan portfolio. Ada alasan kenapa dalam konteks pembelajaran digital beberapa guru sering sekali menggunakan measurement method ini bahkan sebagai bagian dari strategi pembelajarannya mereka. Saya memahami itu karena bagi saya termasuk yang mempercayai bahwa kalau misalkan kita kuliah 3 SKS selama 150 menit, kemudian dilakukan dengan cara Zoom selama 150 menit, maka dan selama Zoom itu saya terus yang ngomong gitu, misalnya dosennya terus yang ngomong, maka saya pikir itu nggak fair. Nggak fair itu karena ya untuk apa namanya, untuk audiensnya nggak bagus. Maka bagi saya walaupun 2 SKS ataupun 3 SKS, durasi maksimal pertemuan tatap maya secara sinkronus itu memang harus dibatasi. Sekitar 60 menitan lah kira-kira kurang lebih. Itu adalah waktu yang cenderung pas gitu ya untuk maksimal untuk menyampaikan materi secara sinkronus menggunakan pola seperti ini. Nah, bagaimana dengan sisa SKS-nya? Sisa SKS-nya dilakukan secara mandiri. Makanya jangan heran ketika teman-teman dalam pembelajaran digital, ketika berubah menjadi digital, berubah menjadi daring sepenuhnya, tiba-tiba banyak dosen yang sering ngasih tugas. Tugas jadi lebih banyak ya pada saat pembelajaran digital. Nah, itu adalah hal yang wajar karena memang kepercayaannya demikian. Sehingga teman-teman ada aktivitas banyak yang harus dilakukan di luar perkuliahan. Iya sih Pak, tapi masalahnya walaupun meetingnya cuma 1 jam atau 50 menit lah taruh Pak. Nah, tugasnya itu nggak akan selesai dikerjakan dalam 100 menit Pak. Ya memang itu adalah bagian dari derita ya. Derita yang harus kita tanggung bersama. Karena meriksanya juga teman-teman, biasanya dosen itu kalau meriksanya juga akan lebih dari 100 menit. Jadi kalau misalkan disuruh milih, pengajar nanti teman-teman akan jadi pengajar. Untuk ngasih materi di kelas selama 150 menit,
dengan disuruh meriksa eh, tugas siswa atau tugas mahasiswa, saya pikir kita akan sepakat untuk ngasih materi di kelas secara secara langsung. Karena dengan demikian, ya itu akan menjadi lebih efisien dari segi waktu. Oke, ini ada yang tes, ada yang non tes. Yang tes itu ya tes, yang non tes itu ya ini yang dalam konteks ini assignment dan portfolio. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan testing time. Tidak sulit, testing time ini hanya untuk menentukan kapan saja pelaksanaannya. Apakah di awal yang biasa kita sebut dengan pre-test atau di akhir yang kita biasa sebut dengan post-test. Kemudian ada displaying testing score juga yang harus kita kelola. Apakah bagaimanakah cara kita menampilkan hasil ujian kita? Apakah akan kita tampilkan secara personal ke masing-masing yang itu bisa dilakukan dengan dalam pembelajaran digital itu sangat bisa dilakukan. Apakah akan dilakukan secara klasikal, setiap mahasiswa semua di kelas akan mengetahui nilai seluruh kelas, begitu? Atau bahkan ada beberapa yang menggunakan sistemnya massal, ditempel di papan pengumuman gitu ya, itu sangat saya tidak sarankan dalam konteks, sekarang. Terakhir saya mendapatkan pengumuman yang seperti itu pada saat pengumuman tryout, masuk perguruan tinggi dulu, waktu di bimbingan belajar. Saya dulu bimbingan belajarnya di GO ya. Kalau teman-teman mungkin di Jogja itu yang terkenalnya apa? Primagama ya? Yang banyak lembaga bimbingan belajar atau pada waktu zaman teman-teman 2 tahun yang lalu tuh nggak populer, sudah nggak populer bimbingan belajar. Masih pada ada nggak sih? Masih populer, Pak. Masih, Masih Bapak. populer, Pak. Masih. Apa yang paling populer kalau di Jogja? GO juga populer, Pak. Juga populer. Ya. Oh, GO juga populer ya? GO, Ganesha Operation. Iya, 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 iya. Kalau di Bandung kayaknya udah, ya sayanya yang nggak gaul juga kali ya. Kalau di anak-anak sekolah mungkin masih populer. Tapi di kami ada variasinya lebih banyak di sini. Yang kecil-kecil juga ada beberapa. Tapi yang paling besar yaitu ada GO, ada Primagama, kemudian ada Sony Suguma, ada Tridaya, ada Iwaka. Wah, banyak, banyak, banyak. Oke. Nah, itu kan banyak juga ya yang harus kita kelola. Dari 4 aspek ini kita harus menentukan bagaimana cara kita menyampaikan materi, bagaimana kita cara mengelola orang-orangnya, user account dan user role-nya. Ini banyak banget. Nah, karena banyaknya kita perlu alat yang bisa membantu kita mengelola semua aspek tersebut. Nah, salah satu alat yang bisa membantu kita mengelola semua aspek tersebut ya LMS gitu ya, Learning Management System. Yang kata instructure.com, yang namanya LMS itu adalah collaborative platform untuk mengelola digital atau online learning, gitu ya. Digital atau online learning atau online courses. Jadi eh, kalau di instructure.com ini lebih menekankan pada bahwa ada kemungkinan untuk penggunaan LMS ini secara kolaboratif. Tadi, karena gurunya bisa lebih dari satu, kemudian guru juga perlu berkolaborasi dengan administrator. Ini jadi ini yang disebut LMS atau instructure.com. Beda lagi pendapatnya dari Prof. Munir. Yang mana Pak Prof. Munir ini yang pakai kacamata? Apa kata Prof. Munir? Prof. Munir bilang bahwa yang namanya LMS itu adalah aplikasi perangkat lunak untuk mengelola kegiatan pembelajaran dalam jaringan online atau yang dilakukan secara online atau secara digital. Nah, yang ditekankan oleh Prof. Munir ini adalah pada bagian bahwa yang namanya LMS itu ya digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran atau learning activity. Bukan untuk mengelola bahan ajar saja, tapi mengelola learning activity di mana ada audiens bisa menyimak materi, di mana audiens bisa melakukan diskusi di LMS, bisa mengumpulkan tugas di LMS, bisa melakukan peer assessment di LMS. Banyak aktivitas-aktivitas
audiens atau peserta didik kita yang dilakukan di LMS. Maka jangan salah nanti di pekan depan kita akan mempelajari tentang klasifikasi bahan ajar. Klasifikasi LMS. Kok klasifikasi bahan ajar? Klasifikasi LMS. Nah, di klasifikasi LMS itu salah satunya ada nanti yang kita harus bisa membedakan LMS dengan jenisnya yang lain. Bahwa LMS itu adalah mengelola aktivitas. Lebih banyak untuk mengelola aktivitas. Kita menyampaikan petunjuk aktivitasnya, audiens kita nanti mengumpulkan aktivitasnya ke sana. Begitu. Ini kata Prof. Munir. Ya, Prof. Munir nih yang ini nih yang pakai kacamata. Ini minggu kemarin baru menikahkan anak pertamanya. Penting sekali Pak itu informasinya. Enggak, itu informasi lambe turahnya sebagai tambahan. Informasi lambe turahnya. Beliau baru mantu gitu ya. Baru mantu di minggu yang lalu. Kemudian, nggak penting memang. Tapi ya nggak apa-apa. Berikutnya ada 5 alasan kata CAE Innovative Learning Solution. Ada 5 alasan kenapa kita harus coba LMS. Yang pertama, LMS itu membuat administrasi menjadi lebih mudah. Kita mau menghitung skor gitu ya, skor hasil ujian. Kemudian kita mau menghitung kehadiran. Kalau teman-teman perhatikan di Bismart yang menggunakan Moodle, itu kemarin saya dapat dari teman-teman di kelas yang itu kan ada beberapa yang harus teman-teman checklist ya. Kalau teman-teman sudah lihat tuh di checklist. Itu yang disebut dengan completion, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak checklist itu nanti di tab gurunya itu, di tab dosennya itu bahwa kelihatan bahwa teman-teman tuh belum menyelesaikan bagian itu. Maka checklistnya itu sebagai administrasi itu sangat penting sekali. Bahkan sebetulnya bisa disetting oleh dosen, itu nggak perlu teman-teman checklist, tapi ketika teman-teman klik dan buka, itu dianggap teman-teman sudah membuka, itu bisa, auto completion. Itu ada settingannya, itu bisa. Maka dengan cara seperti itu, secara administrasi kita akan lebih dimudahkan. Belum lagi nanti akan dikombinasikan dengan hasil ujian misalkan. Hasil ujiannya tuh kita bisa lihat bahwa segini, 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 segini. Gitu. Jadi dengan menggunakan LMS kita akan mendapatkan keuntungan kemudahan dalam mengelola administrasi. Kemudian ya software dari facilitated learning ya ini yang menjembatani proses pembelajaran kita yang ingin kita sampaikan dengan audiens kita, dengan peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, ini LMS bisa diakses selama 24 jam 7 hari. Artinya sepanjang waktu begitu. Selama ada koneksi internet dan selama LMS tersebut berada di server yang terkoneksi dengan internet. Kemudian yang keempat, LMS menyajikan konsisten learning resources. Kalau saya punya 5 kelas dengan teman-teman di UNY dan melaksanakan pembelajaran itu secara terpisah begitu kelasnya, itu dijamin itu setidaknya ada sekitar 10-20% konten yang akan berbeda. Ya karena nggak bisa persis sama. Tapi kalau pakai LMS, misalkan saya yang ngajarnya divideokan dulu dan kemudian dipasang LMS, urutannya seperti itu, maka akan sangat kemungkinan apa yang diajar, apa yang disampaikan itu mendekati 100% sama gitu ya. Ya kalau nggak dirubah-rubah lagi, ya itu akan sama persis gitu ya. Jadi itu kenapa LMS menyajikan learning resources yang lebih konsisten. Yang terakhir, yang kelima adalah tracking and reporting capabilities. Jadi akan dibutuhkan atau akan memfasilitasi kita untuk nge-trace gitu ya, nge-tracking kegiatan belajar yang dilakukan oleh audiens kita dan audiens kita juga bisa men-tracking dirinya sendiri, mana yang sudah, mana yang belum. Kemudian bisa memperoleh reporting secara instan. Kalau habis selesai ujian, skornya bisa jadi langsung ada begitu ya, nggak perlu diperiksa dulu, nggak perlu dikotret dulu begitu, tapi hasilnya langsung bisa tersedia. Itu beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan kita bahwa
LMS ini adalah elemen yang merupakan salah satu elemen yang menurut saya elemen yang sangat penting dalam konteks melakukan pembelajaran di digital. Lalu Pak, kenapa kita kok sampai saat ini belum juga bisa masuk LMS? Nah, teman-teman bisa merasakan karena dengan tanpa LMS, teman-teman jadi banyak menunggu gitu untuk bahan ajar, nunggu untuk apa namanya, eee, nanti juga untuk, resume sama teman-teman nanti saya minta untuk melakukan resume dengan menggunakan link yang sama dengan yang pekan-pekan sebelumnya, itu, juga ya harus nyimpen sendiri padahal kalau di LMS itu bisa langsung diklik. Dan teman-teman saya juga kalau misalkan kita bagian asinkronus nggak harus nyari dulu, videonya itu yang mana, PDF-nya itu yang mana untuk teman-teman bisa akses secara langsung. Tapi mudah-mudahan di pekan depan, sudah ada pencerahan nih kita harus pakai yang mana nih LMS. Oke, itu saja untuk hari ini teman-teman materinya tidak banyak. Ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Saya stop share dulu. Monggo. Oke. Saya pikir kalau tidak ada, kita bisa cukupkan. Mbak Mia ada yang mau di-confirm ke saya atau sudah cukup? Izin bertanya Pak, untuk yang terkait yang apa ya itu namanya spot apa ya Pak? Itu bagaimana nih Pak? Gimana, Mbak? Untuk terkait yang spot itu bagaimana nih Pak? Ya, Mbak Mia kan belum bisa masuk ya? Teman-teman kan ada yang sudah terdata di spot kami, ada yang, karena begini dari 237 nama yang diserahkan oleh prodi PGSD UNY ke kami, itu yang bisa menyelesaikan proses di Permata LPTK itu hanya 173. Nah, di antara 173 itu yang ternyata bisa diproses masuk ke spot kami itu hanya 169. Maka nanti ada banyak di antara teman-teman tuh yang nggak bisa masuk ke spot. Walaupun demikian nanti mungkin saya coba akan menggunakan spot karena di kami administrasinya ada yang sangat terikat dengan spot gitu. Jadi nanti saya minta bantuan teman-teman yang bisa masuk spot ya alhamdulillah, untuk bisa mengakses pembelajaran. Kalaupun misal bagaimana Pak yang tidak, eee, yang tidak mungkin nanti bisa bisa disampaikan beberapa, atau bisa menggunakan sharing dengan temannya yang bisa mengakses begitu ya. Walaupun saya nggak suka sebetulnya cara seperti itu. Tapi ya bagaimanapun, di konsorsium Permata LPTK mengungkapkan sebaiknya menggunakan atau sangat merekomendasikan untuk menggunakan LMS yang dimiliki oleh kampus, supaya experience online learning-nya sama yang diperoleh dengan teman-teman di kampus tujuan begitu. Gitu mungkin Mbak Mia yang bisa saya sampaikan. Oke, baik terima kasih Pak. Oke, Mbak Raras ada yang mau disampaikan? Itu Matahari Teletubbies bukan ya? Iya, Pak. Mbak Raras sebagai siapa ini? Karena Teletubbies nggak ada yang warnanya hitam. Itu kerudungnya kan hitam. Teletubbies tuh nggak ada. Warnanya tuh merah, hijau, kuning, sama ungu. Kuning, Pak. Oh, bajunya kuning. Oke, oke. Berarti Tinky Winky dong. Tinky Winky kuning bukan? Yang kuning itu siapa? Lala, Pak. Lala, Lala, betul Lala, 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 Lala. Betul. Tinky Winky itu yang merah ya? Yang pertama. Dipsy yang hijau, betul nggak sih? Lala kuning. Oh, itu warna ungu yang paling bungsu kan? Yang merah po, Pak. Balik, Pak. Oh, kebalik. Kebalik. Oh, yang paling merah tuh yang bungsu ya, yang paling kecil ya. Oh, oke, 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 oke. Nggak hafal saya, cuma tahu saja. Oke, baik. Teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada, saya pikir untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Teman-teman mohon maaf tadi ada sedikit terkendala. Kemudian nanti saya harap teman-teman bisa mengisi ini ya, resume ya, sama pada tautan yang dulu pernah saya bagikan. Saya pikir itu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian permohonan maaf dari saya untuk segala kekurangan dan sampaikan juga salam dari saya untuk siapapun yang menemani teman-teman melakukan pembelajaran secara daring di semester ini di pertemuan pagi hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Saya izin Sehat live ya. selalu. selalu.